Ini jaminan dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menghancurkan satu kaum apabila di kaum itu ada orang tua PDC. Bukan orang saleh. Orang saleh tidak dijamin. Maka di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "An Ibni Abbasin." Hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qila makutana sahabat, ya Rasulullah surun Allah taala, "Atuhlakul qaryatu wa fiha salihun." Hari ini bisakah terjadi satu kampung dibinasakan, dihancurkan, wa fiha salihun, dan di dalamnya ada orang-orang saleh? Orang saleh ini ditanya. Tadi ayat mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu kaum, satu kampung apabila di kampung itu ada orang muslim. Saya garis bawahi, bukan orang saleh. Orang saleh itu adalah orang baik untuk dirinya sendiri. Kalau muslim itu adalah orang baik untuk dirinya dan untuk orang. Ini yang memperbaiki dirinya dan untuk orang ini, inilah pencegah bala, pencegah musibah, pencegah bencana. Apa itu musibah? Kenapa ada musibah? Dan apa gunanya musibah? Yang pertama harus kita ingat di surat At-Taghabun ayat 11. Maka dari Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Maka dari Allah Ta'ala, ma asaba min musibah, tidak ada musibah yang menimpa illa biiznillah, itu datang dengan izin Allah. Ini kita harus ingat. Jadi narekong ke musibah tak tepat ke idi yare ke selesreta aja lalu tak tahu-tahu. Jangan ngomel. Bagi kita orang Islam itu diterima dengan ridha, menerima semua yang datang dari Allah. Karena ini musibah tidak akan datang kecuali atas lisensi, atas izin dari Allah. Jadi kalau ada musibah, Semeru misalnya gunung meletus, kemudian ada gempa, ada tsunami seperti di Aceh yang mewafatkan 200.000 orang, kita harus menahan sikap kita, jangan kita protes sembarangan, protes kiri kanan. Kenapa? Ini tidak jadi datang sendiri, tapi biiznillah. Purana izinkan ipong Allah Ta'ala. Dega ada kejadian, bahkan daun yang jatuh dari pohon itu pun sudah izin dari Allah. Orang yang paham ini, maka dia akan menerima semuanya sebagai agak senang. Peristiwa yang datang dari Allah yang harus kita menerimanya dengan lapang dada. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, musibah adalah, pengertian sederhana ini, semua yang tidak kita suka. Musibah semua itu. Jadi musibah itu yang tidak kita suka itu ada kecil, ada sedang, ada besar. Kamicu, ke tengah, dan ada yang besar. Musibah. Kenapa kita mengartikan secara sederhana seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan musibah sampai hal-hal kecil. Aga nasa Nabi sallallahu. Ma asaba min musibatin. Tidak ada musibah yang menimpa hatta saukah, sampai kaki tak ditusuk duri. Jadi lo kaki barana lo kena sigie. Kemudian yoro ada duri tok dia beta. Illa khattallahu anhu bi khati'atan, kecuali Allah akan mengampuni dosa tak karena tusukan duri itu. Lihatlah di sini, ditusuk duri saja Rasulullah mengatakan musibah. Berdagang rugi, musibah. Panen, gagal panen,
musibah. Sudah mencuci, datang angin, hujan besar, hujan deras, cucian tak tidak kering, bau, musibah. Karena kita tidak suka. Tidak ada musibah, kata Rasulullah SAW, kecuali itu akan menghapuskan dosa. Sehingga musibah ini, kalau seperti ini modelnya, adalah sesuatu yang kita tidak suka. Terkadang ada memang kesalahan kita menilai satu musibah, apalagi bentuknya bencana seperti letusan gunung, seperti tsunami, seperti banjir bandang. Terkadang orang memahaminya hanya dari satu ayat, hanya dianggap bahwa itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedih juga melihat ya biasa waktuna nakenas agak senah tsunami di Palu beberapa tahun yang lalu. Ada orang saya lihat di Facebook pergi ke sana mengambil latar reruntuhan bangunan, kemudian dia kutip satu ayat. Apa ayatnya? Asy-Syura ayat 30. Ayatnya itu bunyinya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa, musibah yang menimpa, tabima kasabat aidikum, itu adalah karena ulah tangan kalian, perbuatan kalian. Ini dikutip. Jadi seakan-akan tsunami yang menimpa waktu itu adalah satu penyebabnya, karena pelanggaran agama. Saya sedih. Kenapa sedih? Mohon maaf, ini saya banyak berbahasa Indonesia karena ketika ini diupload sama Safari, ada yang minta, Ustaz, teman-teman di Jawa, kapan bahasa nasionalnya? Jadi mohon maaf sekali, ini saya kurang-kurang bahasa Bugisnya, karena rupanya ceramah-ceramah di Safari itu bukan lagi milik orang Sidrap, tapi sudah milik nasional. Saya diminta teman-teman di Jawa, Ustaz, kapan bahasa nasionalnya? Bapak Ibu sekalian, bisa saja memang benar, cocok ya roh, bahwa memang musibah itu bisa saja datang karena dosanya manusia di kampung itu. Tapi itu bukan penyebab satu-satunya. Itu yang dilupa. Sehingga kasihan, sudahlah waktu itu orang Palu rumahnya hilang, keluarganya hilang, hartanya hilang. Datang lagi orang ceramah mengatakan, begitulah karena dosamu. Sudahlah jatuh ditimbang gempa, sudahlah sakit karena kehilangan harta, nyawa, keluarganya. Ada lagi kata-kata yang menyakitkan karena dituduh bahwa musibah yang datang ini adalah karena pelanggaran dosa-dosamu, orang di Palu. Sakit hatinya. Seharusnya kita punya akhlak. Seandainya pun itu cocok bahwa itu karena dosa, tapi aja tos itu podangi manasa, belum hilang sakitnya, engkau podangi maka gara-gara dosamu. Bagaimana tidak sakit Bapak Ibu? Jadi yang menyampaikan tadi itu sudah kehilangan akhlak sebenarnya. Kalau seperti Pak Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab, ahli tafsir dari kelahiran Tanah Sidrap ini, paling tidak musibah atau bencana yang menimpa itu 3 macam. Yang telun rupa, ini paling sedikit ini, karena saya belum baca tuntas, luar biasa tulisan beliau itu. Nomor ini memang hukuman. Yang kedua bukan hukuman, tapi teguran. Kalau hukuman bahasa Al-Quran, kata Pak Quraish itu menggunakan azab, menggunakan iqab, menggunakan tadmir. Itu bahasa yang dipakai kalau, kata Pak Quraish, Al-Quran mengatakan bahwa musibah itu karena dosanya orang di kampung, maka kata yang dipakai itu iqab, azab, tadmir. Tetapi bukan hanya itu penyebabnya.
Terkadang azab yang turun itu ia bencanai berbentuk teguran, maka yang dipakai adalah bahasa fitnah oleh Al-Quran. Setelah dua ini, ada bentuk ketiga daripada bencana itu. Apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang itu bahasa yang dipakai oleh Al-Quran untuk mengatakan ini adalah bala. Tetapi kayaknya di kampung tak ya kepacalan, ya sengi adalah. Padahal bala itu dipakai oleh Al-Quran sebagai bencana yang turun karena kasih sayang Allah SWT. Tak coba. Tetapi biasanya kita pakai bahasa apa? Abala. Abala itu identik dengan sesuatu yang tidak baik. Padahal bahasa Quran, bala itu justru kasih sayang, kata Pak Quraisy Shihab. Bisa kita telusuri tulisan Pak Quraisy Shihab, Bapak Ibu sekalian. Kita ke pertama dulu. Memang bencana atau musibah yang menimpa seseorang, menimpa satu keluarga, menimpa satu kampung, atau menimpa satu negara, bisa saja penyebabnya adalah dosa. Ini sudah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bawa bukunya ini. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qauma idza ra'aul munkara, itu usaha masyarakat kalau melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, kemudian tidak ada upaya untuk menghentikan kemungkaran itu, apa akibatnya? Jadi ada kemungkaran di satu kampung, tapi semua orang diam. Di sana ada peminum, minum tua kalau malam, minum balo kalau malam. Orang semua diam. Tidak ada menegur, tidak ada kasih peringatan. Di sana ada perjudian, semua orang diam. Apa kata Rasulullah SAW? Ammahumullahu bi'iqab. Maka Allah akan menyapu rata orang itu dengan azabnya. Kapan? Kalau diam. Tidak ada usaha. Alhamdulillah kita di Sidrap ini, Bapak Ibu sekalian, inilah Sidrap sebenarnya yang menolak bala dari atas. Karena ada kita yang bergerak mau mengubah kemungkaran ini. Secara kita tidak sadar, sadar atau tidak sadar, maka ini akan dikenal oleh hadis bahwa narekong ke kemungkaran okosi di kampung, kemudian pampak kok mana tahu, maka dia minta ammahumullahu bi'aqab. Allah akan memberikan akibat memberikan musibah rata kepada mereka. Mau orang minum, orang tidak minum, nak mana, dapatkan naimana kepada Allah Taala. Maka inilah pentingnya kita ada upaya seperti ini untuk mengubahnya. Ada ayat di surah Hud ini, surah Hud ayat 117. Maka dia pun Allah Ta'ala, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu, maka dia pun Allah Ta'ala, surat Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka, Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu kampung dengan zalim, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduk kampung itu muslihun, adalah orang-orang yang memperbaiki. Ada saleh, ada muslih. Kalau saleh irisani, pemakasing. Tapi dia makanya pun Allah Ta'ala wa salihun. Allah tidak mengatakan dan penduduknya orang-orang saleh, tidak. Ahluha muslih. Oh, kampung, orang kampung itu muslih. Tumak pedeceng. Bukan orang saleh disebut oleh surat Hud ayat 117. Ahli tafsir mengatakan begini,
Kenapa bukan orang saleh disebut, tapi orang muslih disebut? Karena orang saleh adalah untuk dirinya sendiri, kalau muslih itu untuk dirinya dan orang. Ini jaminan dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menghancurkan satu kaum apabila di kaum itu ada orang tua PDC. Bukan orang saleh. Orang saleh tidak dijamin. Maka di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, Ani ibni Abbasin. Hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qila makutana sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi taala, atuhlakul qaryatu wa fiha salihun. Hari ini bisakah terjadi satu kampung dibinasakan, dihancurkan, wa fiha salihun, dan di dalamnya ada orang-orang saleh? Orang saleh ini ditanya. Tadi ayat mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu kaum, satu kampung apabila di kampung itu ada orang muslim. Saya garis bawahi, bukan orang saleh. Orang saleh itu adalah orang baik untuk dirinya sendiri. Kalau muslim itu adalah orang baik untuk dirinya dan untuk orang. Ini yang memperbaiki dirinya dan untuk orang ini, inilah pencegah bala, pencegah musibah, pencegah bencana. Bapak Ibu sekalian, maka terima kasih kepada panitia masjid, kepada tim Armada Safari yang tidak berhenti keliling, tiada henti sejak tahun berapa berdirinya ini? 2004 nih. Saya gabung 2006. Sudah sangat lama sekali dan tidak berhenti sampai sekarang. Ini secara tidak langsung mencegah bala yang akan datang. Ditanya oleh Rasulullah SAW, surah Allah Ta'ala, atulakul qaryatu wa fiha salihun. Bisakah terjadi satu kampung itu dikasihkan, dihancurkan oleh Allah padahal di dalamnya ada orang saleh? Orang saleh yang ditanya. Ada nasa Nabi SAW. Naam, wa dijaji nasa Nabi. Maka dia Nabi wa dijaji. Ada kampung di dalamnya orang saleh, bisa musibah datang menghancurkan kampung ini. Maka dia Nabi wa dijaji. Ditanya oleh sahabat, bima ya Rasulullah, kenapa bisa? Nah di dalam ada orang saleh, orang rajin masam pajak, rajin puasa, rajin mengaji, rajin masikri. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitahawunihim, karena menganggap remeh, wasukutihim, dan karena mereka diam, ala ma'asillah, menyaksikan maksiat kepada Allah di mana-mana. Jadi bikin perumpamaan begini, ada satu kampung, di dalamnya ada pelanggaran syariat, tapi campur di dalam. Engkau tu pemberitana, engkau tu ustazna, engkau tu ahli ibadana, tapi iya roh kan contohnya, mama kok mana ini menyaksikan ya roh kejahatan-kejahatannya. Kata Nabi, kampung begini masih bisa dituruni bencana. Kenapa? Bisu bitahawunihim wasukutihim ala ma'asillah, karena mereka diam menyaksikan kemungkaran. Jadi tidak boleh diam, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh diam. Apa di kampung ini pelanggaran-pelanggaran, tidak boleh diam. Aparat, ustaz, kita sebagai orang tua harus ada upaya untuk merubah. Berdasarkan juga hadis yang sangat masyhur, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini gini kita nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, runtuh kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ubah dengan tangan. Ulama mengatakan tangan yang dimaksud ini kekuasaan. Sebagai kepala desa, tunjukkan kemampuan tak, ubah kemungkaran di desa tak, bikinkan aturan. Apalagi kalau sebagai bupati, apalagi sebagai gubernur, apalagi sebagai presiden, bikin aturan untuk menghapus dan menutupi kemungkaran ini. Bisa, karena dia punya power, punya kekuatan. Fa'ilam yastati narekode tahun lain nasa Nabi SAW, tidak ada kekuatan tak, kita tidak punya power. Pabilisani, pakai lidah. Ya inilah ustaz, majelis ulama, pakai lidah, pakai tulisan, mau mengubah kemungkaran. Tapi ini tidak punya power kayak pemerintah.
hanya sebatas lisan, karena itu mampu tak. Wa illam yastati narikodeto kagak pakuliah tak menggunakan lidah. Ada palena. Pabi kalbi, cukup pakai hati, pakai doa. Rasa tidak senang, tidak sepakat, kemudian berdoa kepada Allah, maka dia Nabi tawadzalika adaful iman. Yang ketiga ini melemah karena dia takut resiko. Takut resiko dia. Maka yang dia pilih adalah memilih duduk kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka ini. Tapi mereka ini meninggalkan resiko. Meninggalkan resiko. Maka kata Rasulullah SAW, termasuk ini iman lemah karena takut sama resiko. Maka teman-teman sekalian, kita salut, walaupun maaf ada yang tidak sepakat sama mereka, tapi kalau saya salut kepada siapa? Kepada teman-teman tabligh yang keliling berdakwah itu. Mereka mendatangi tempat-tempat maksiat, mendatangi tukang minum, mendatangi penjahat, mereka datangi dengan tidak takut resiko. Luar biasa itu. Walaupun masih ada orang-orang yang menolaknya, ya itu adalah pendiriannya, tapi bagi saya mereka itu orang-orang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi memang bencana itu kadang datang, memang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini bukan satu-satunya. Dia akan datang berbentuk hukuman kepada masyarakat yang diam dengan kemungkaran yang terjadi. Pemerintah yang punya power untuk menutup tempat-tempat maksiat, malah dia diam, tunggu. Akan datang itu bencana, akan datang bencana. Ustaz sudah melihat bahwa di kampung ini ada maksiat begini, diam, tidak pernah dibahas karena takut resiko. Orang tua juga melihat anaknya sudah dilihat melanggar, diam juga. Na'udzubillah, Bapak Ibu sekalian, kampung yang semacam ini yang rentan dengan bencana sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi tidak boleh ini dijadikan sebagai satu-satunya model, sehingga nanti kalau ada gunung meletus langsung kita mengatakan anu itu orang Lumajang, syariatnya tidak bagus. Salah menilai. Oh anu itu orang Palu, ada ritual itu. Ini ada ritual katanya itu sebelum datang tsunami. Maaf Bapak Ibu, kalau itu penyebabnya, kenapa tempat lain? Apa yang tidak ada di Jakarta? Tapi orang Jakarta. Apa yang tidak ada? Kejahatan apa yang tidak ada di Jakarta? Lebih besar kejahatan di sana dibanding tempat yang lainnya, karena itu ibu kota. Mohon maaf. Bagaimana dengan Bali? Kalau itu pendapatnya, maka saya tidak setuju. Di bangku kuliah pun saya juga mengatakan, ketika ini dibahas di bangku kuliah, saya adalah orang yang mengatakan tidak setuju dengan ini. Setiap ada bencana, musibah karena maksiat, bukan satu-satunya. Seandainya betul bahwa musibah yang datang itu selalu karena maksiat, kenapa ada kren jatuh di Arab Saudi menimpa jemaah haji? Apakah mereka yang bertawaf itu melakukan maksiat? Berapa orang meninggal dunia di Arab Saudi beberapa tahun yang lalu ketika sedang melakukan ibadah haji, kren jatuh menimpa mereka. Ada beberapa orang mati, termasuk dari Indonesia. Musibah. Masjid Haram pernah banjir sampai Hajar Aswad jatuh. Maka pendapat yang selalu mengaitkan bencana dengan dosa itu insya Allah tidak akurat. Bisa saja terjadi, tapi itu bukan alasan satu-satunya. Itu Bapak Ibu di. Jadi yang pertama, memang musibah bisa datang, penyebabnya adalah bitahawunina wasukutina alal ma'asi. Apabila kita semua diam, tidak ada upaya untuk merubah kemungkaran di masyarakat. Ya, setiap kampung ada cobaannya lain-lain Bapak Ibu sekalian. Lain to kemaksiatan di Sidrap, lain to di Pindrang, lain to di Endrekang, lain to di Jawa, lain to di Sumatera. Memang itu adalah fitrah manusia. Jangankan kita ini tidak ada Nabi di sini, sedangkan lagi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemusyrikan jalan. Serambi Mekah
Tahun berapa? Bapak Ibu masih ingat? 2004 nih. 2004. Ya Allah, mungkin itulah tsunami yang ada yang bisa kita ingat terbesar di Indonesia ini. 200.000 menurut harian Fajar, Bapak Ibu sekalian. 200.000 orang mati. Orang mencuci di sini pinggir sungai, mayat-mayat masih terapung belum diangkat karena orang roegan atau mati. 200.000. Ya Allah. Di mana turun ini tsunami? Di Serambi, Mekah. Maka ketika orang mengatakan kalau ada musibah pasti dosa, belum tentu karena ini. Yang kedua, yang kedua. Ketika ada musibah datang, bisa saja itu adalah teguran atau cobaan dari Allah SWT. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya nyantri okoka Dede tak kelas biasa masih sekolah tahun 92 saya di Mangkoso di Dalia, tahun 93 saya ke DDI tak kelasi. Di situ saya belajar 3 tahun sama ulama-ulama besarnya DDI. Ada satu guru saya, namanya itu Andre Gurutta Kiai Fasi Mustafa almarhum rahimahullah. Itu guru nahu saya. Hebatnya ini orang narekong kaya Gurutta, biar orang Arab yang disimpan di Takalasi juga itu waktu mitau to mak baca kita yolona onro ibana mak baca kita, sampai saya sendiri itu segan-segan baca kitab di depannya, padahal mereka dari Mesir. Yang saya saksikan beliau itu, kalau sudah marah di kelas, dan tidak selalu, jarang kapan pi marah, tapi saya pernah dapat 2 kali marah, dan wajar marah karena teman-teman kasih nangis, teman sekelas saya kasih nangis, napateri santriwati di kelas. Tame Gurutta, matengangi teriaro di pajak teri, tame Gurutta. Kenapa ini? Sama ini macai Gurutta. Ditendang itu, seret tapi tidak kena juga, detona kena sampai Gurutta itu menendang itu santri, tapi juga tidak kena. Onro cai namiro. Besok dia ada agama Pak Guru, sudah tidak ada mengajar besoknya. Yang satunya lagi pernah marah, dia tona taman Bapak Guru. Jadi makutana kaki penena. Saya tanya istrinya, tahu itu mau katanya, kenapa itu guru tak kalau habis marah dia jaga tak pemalasai? Kena dengan ini. Maka dia benena, menurut gurumu, Nabila, menurut gurumu, kalau dia sudah marah itu katanya itu dosa, jadi Allah langsung hapus katanya dosanya dengan dikasih penyakit, makanya sakit tak 1 hari. Inilah yang dimaksud kedua oleh Pak Quraisyah sebagai teguran ini. Orang yang seperti ini bukan orang tidak baik. Pernah masai kepungan lepas teria masai, ada pelanggarannya dikasih pacoba untuk menghilangkan dosanya. Teria masai. Jadi buat dijaga itu Bapak Ibu sekalian, apabila kita sudah namasai kepungan Allah Ta'ala, angka pelanggaran tak cete, tapi angka musibah boleh kepungan Allah Ta'ala, bukan sebagai hukuman tapi sebagai teguran, sebagai tanda kasih sayang. Yang terakhir ini kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga angkapan ditalopo oleh Turki. Ada ulama besar dari Turki namanya Al-Alama Syekh Said Nursi. Saya waktu di Azhar, saya ikuti sebuah kajian yang dibahas oleh ulama-ulama di Azhar, itu adalah buku tulisannya ini Said Nursi. Said Nursi di dalam tulisannya mengatakan begini, tapi yang sampai ke saya itu sudah buku berbahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Said Nursi mengatakan, kalau ada orang mau meninggal dunia, sebelum meninggal dunia diberikan penyakit oleh Allah, maka penyakit yang dia derita itu adalah rezeki dari Allah.
Coba Bapak Ibu sekalian. Narekong kataw molo mate. Sebelum kay panalele ko pamasenan po ng Allah Ta'ala na wiringilasa ko po Allah Ta'ala, bahkan ini penyakitnya keras, penyakitnya parah, sampai dibawa ke rumah sakit, ke sana ke sini, dipanggil dokter ini dokter itu. Maka dia Said Nursi balik na yaitu. Inilah yang kata Pak Quraisyab, ini kasih sayang ini, yang menggunakan kata bala. Pertanyaannya, kenapa itu dikatakan sebagai kasih sayang? Iya rotawe nareko malasai. Sebagai seorang muslim pasti mak dari kiki kupung Allah Ta'ala. Tidak begitu kayak Bapak Ibu. Kalau kita ini sebagai seorang muslim punya penderitaan, punya penyakit, kerugian dan lain-lain yang tidak kita senangi, yang menyiksa kita, maka kita, hati kita itu akan sandar kepada Allah mak dareke, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita mengadu kepada Allah maka Allah Ta'ala dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tadi kata Rasulullah SAW, ma asaba min musibatin hatta saukatan, sampai duri saja menusuk ke kita, itu supaku. Apalagi kalau sampai stroke, apalagi kalau sampai asam urat yang akut susah berdiri, sampai salah duduk, apalagi kalau sampai demam, apalagi kalau sampai kena tipes dan lain-lain, kanker tumor dan lain-lain. Itu adalah kasih sayang dari Allah menurut Said Nursi. Insya Allah orang yang seperti itu akan banyak istighfarnya, akan banyak tobatnya kepada Allah, dan Allah siap untuk menjawabnya. Kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di buku apa Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak salah ingat ya, di dalam kitab Tambihul Ghafilin, Abu Lais Samarkandi yang menulisnya. Di situ disebutkan satu riwayat bahwa di akhirat nanti itu banyak orang yang minta penyakit pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhirat mereka teriak-teriak kepada Allah, ya Allah kasih kak penyakit, ya Allah alasa, berikan saya penyakit seperti dia. Dia siapa? Ternyata yang dia tunjuk itu adalah orang-orang yang pernah hidup di dunia dulu, waktu di dunia sakit parah, kemudian mereka sabar. Ternyata mereka itu gampang masuk surga karena dosa-dosanya dihapus oleh penyakitnya. Maka tidak semua musibah yang datang itu sebagai hukuman dari Allah, tetapi kadang musibah itu datang sebagai kasih sayang, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada musibah datang menimpa satu keluarga, misalnya langsung ada tetangga rumahnya kebakaran, dupai makul itu, salah kita. Kenapa? Seakan-akan bahwa yang ditimpa oleh keluarga itu bahwa itu adalah pelanggaran. Tidak selalu Bapak Ibu. Begitu banyak ulama besar yang ke rumahnya kebakaran. Aja ada letak ada kan? Ada ulama besar rumahnya kebakaran. Orang yang tidak mengatakan itu adalah ada dosanya berupa. Tidak ada, itu adalah kasih sayang dari Tuhan. Secara tidak sadar Bapak Ibu ini juga melakukan hal itu. Apa itu? Dicubit anak tak. Dicubit anak tak di rumah yang kecil-kecil. Tidak pergi mengaji, kita cubit. Tidak ada cubitan yang menyenangkan, tapi ini cubitan lahir dari kasih sayang seorang ibu. Dipukul anak tak tidak salah, itu pukulan memang tidak menyenangkan, musibah buat anak tak, tapi itu lahir dari kasih sayang seorang bapak tidak ingin melihat anaknya tidak sholat. Makutoni kasih Allah Ta'ala, jangan dituduh macam-macam. Pokoknya kalau ada musibah langsung disangka bahwa ini adalah hukuman. Tidak, terkadang itu datang dalam bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk adalah orang-orang tua tega membuang anaknya. Dibuang ke mana? Dibuang ke pesantren. Musibah buat anak-anak itu. Anak-anak yang umur masih butuh kasih sayang. Ya demporeng itu asri, ya demporeng ya Korea, ya demporeng itu rahmatul asri. Saya kasihan lihat, bicumu kesina. Tapi ini saya sama anak sanawiyah, tidak ada ibtidaiyahnya. Waktu saya di Mangkoso tahun 92,
Saya satu rumah dengan anaknya orang masih SD, masih ibtidaiyah, sudah dikasih mondok, Bapak Ibu. Satu rumah kayak itu, masih saja nyawa minta. Ini masih butuh pelukan mama, sudah dilempar pergi di Mangkoso. Apa itu? Kasih sayang. Oleh karena itu kalau kita sayang anak tak abiangi. Ya, itu bahasanya orang kampung itu. Ya kamu pojo nak tak, ya kata pojo nak tak abiangi. Memang. Iya tu tulis di bawah ki. Ai masa sama tu je tu. Sangat susah karena dia akan manja dan lain-lain. Coba ada tadi di lembaga pendidikan, dia bukan pesantren kayak yang boarding school seperti di Pare itu sudah boarding school walaupun sekolah umum. Karena kita sayang sama anak-anak, kelihatan luarnya anak-anak itu disiksa. Tapi ini lahir dari kasih sayang seorang tua menyimpan anaknya di pesantren. Makutani rupung Allah Ta'ala siterena. Allah sayang sama kita, dikasih ujian untuk menghapus dosa-dosanya. Oke, dosanya tidak ada, dikasih ujian untuk menaikkan derajatnya orang. Jadi jangan salah paham. Ini sekarang banyak bencana. Di televisi kita bisa lihat berapa macam bencana satu hari. Aja lalu tanpa salah paham, dianggap bahwa ini semuanya adalah hukuman. Tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi turun satu bala, satu bencana di satu kampung, 3 macam isinya di dalam. Hukuman buat ini, teguran buat ini, dan kasih sayang buat itu. Begitu agama menyampaikan kepada kita. Saya mengutip Pak Presiap ini, tulisan Pak Presiap. Ini kepala Melolejari, dia sebagai pakar tafsir yang diakui, dia kasih hadiah oleh Al-Azhar sendiri, ulama Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, ya contoh sebenarnya kita hari-hari ini juga kita melakukan hal itu, cuma kita tidak sadari. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya anak di lembaga pendidikan dicubit sama gurunya, jangan marah. Ini sekarang sudah ada lagi perbedaan antara anak sekolah masa lalu dengan anak masa kini. Perbedaan guru masa lalu dengan guru masa kini. Guru anak murid di masa lalu mitai melapor ke teman-teman. Bapak, nah hukum ke tadi ada guru di sekolah. Mitai melapor, ulang dulu. Kenapa? Nah sebab melapor lai tambah ku ambona. Memang kau li tambah. Cobalah cari cerita-cerita Bapak Ibu ya, mungkin orangnya di sini takut melapor bahwa saya dihukum guru di sekolah. Kenapa? Karena kalau melapor sama guru ke orang tua akan ditambahi hukumannya sebagai dukungan kepada gurunya. Sekarang tak balik. Di Rahmatul Asri saja ada guru melempar muridnya pakai kertas. Tania aju, tania batu lai pakai dempel. Karena ini anaknya ribut, tidak mau diatur, dilempar pakai kertas. Dilapor ke polisi. Siapa yang urus ke sana bolak-balik ke kantor polisi? Saya sendiri. Ketika orang tuanya datang, kenapa sampai dilapor ini dikasih naik di media online, dikasih naik, dilempar dengan kertas, dikasih dimasuk di media online, dikasih dilapor ke polisi mewah. Alasannya dia, kenapa anak saya dilempar pakai kertas sampah? Anak saya katanya manusia, kenapa dilempar pakai sampah kertas? Maka ada wah luar biasa ini orang-orang masa kini. Jangan ditiru itu Bapak Ibu, jangan ditiru. Hilanglah berkah dari anaknya kalau seperti ini modelnya. Padahal seorang guru sampai mencubit menghukum itu, seharusnya kita kasih hadiah. Ada sebabnya. Kalau ada guru sampai rela menghukum anak tak, berarti itu anak tak dianggap anaknya. Dianggap anaknya itu. Coba saya sebagai guru di Rahmatul Asri Bapak Ibu, saya bilang, seandainya saya tidak menjadi guru betul-betulan, untuk apa saya marah? Dibenci ke anak-anak, tapi saya kadang mencubit, kadang saya membentak, dan itu saya butuhkan untuk merubah karakter anak. Makutoni rupung Allah Ta'ala.
itu lahir dari kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itulah kita kembali kepada ayat-ayat. Rupanya mereka pada punya ayat yang membahas tentang bencana dalam Al-Quran, dia masih rupa. Ternyata di situ ada ayat yang mendukung bahwa bencana itu datang sebagai hukuman, bencana itu datang sebagai teguran, dan terakhir yang betapa indahnya Pak Quraisyid mengatakan bahwa itu adalah sebagai kasih sayang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.